Sudah saya mood ya. Baik, sebenarnya saya tidak punya jawaban yang pasti antara salah paham dan paham yang salah. Ini dua hal yang berbeda, tetapi beberapa literatur sejarah itu kan saya dulu pernah baca, itu ada buku Panggung Sejarah persembahan untuk Dennis Lombat. Di situ ada satu tulisan, ditulis tidak salah saya itu Asfi Darman apa tuh Pak Asfi dari LIPI gitu, yang ya beliau ya itu menarik tulisan beliau itu tentang pengendalian sejarah. Jadi ketika era A itu membesarkan kelompok A, ketika era B membesarkan kelompok B. Pada era A kita tidak bisa membicarakan kebesaran kelompok B, tapi pada era B dia juga akan melenyapkan kesuksesan pada mereka yang ada di era A. Jadi ini yang saya rasa perlu tugas para peneliti, para pengajar untuk bukan meluruskan, karena meluruskan tadi ya paham yang salah dan salah paham itu agak susah, tapi membuka ruang dialog. Ruang dialog secara saintifik, secara pengetahuan yang tadi dipaparkan sangat lugas oleh Bapak Mawardi, itu mungkin kalau kita ceritakan pada saat konflik Aceh itu Pak Mawardi akan dianggap ya pro kepada GAM. Nggak berani kita ngomong itu dulu Pak Mawardi. Membesar-besarkan Aceh pada momen yang tidak tepat. Demikian juga kalau kita bicara sekarang ngomong kepada siapa, tetapi itu kan tertulis, terekam, terrekod, banyak data dan fakta sejarah, dan inilah yang perlu dijelaskan kepada peserta didik kita, kepada masyarakat untuk membuka minda mereka, membuka cakrawala mereka untuk melihat peristiwa sejarah tadi apakah yang paham salah paham itu, untuk melihat dari berbagai dimensi. Kacaunya ketika sejarah itu dibawa pada persoalan yang bersifat ideologis. Jadi history itu menjadi source untuk kepentingan ideologi. Ini yang susah. Jadi ini yang saya rasa di Indonesia belum selesai. Kita belum selesai tentang dialektika sejarah, ideologi, kemudian politik. Jadi pada era Orde Baru, Anda bisa bayangkan kami di Aceh harus membaca peristiwa-peristiwa sejarah yang sama sekali tidak pernah terjadi tidak bukan daerah kami yang kami baca. Sehingga informasi tentang daerah kami, tentang Aceh misalnya, itu sangat bukan tidak diketahui, tapi sangat terbatas untuk kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Untuk menjawab itu, saya sudah menulis satu buku, yaitu Acenologi. Itu Acenologi ada 6 jilid. Bapak Ibu bisa lihat di belakang saya itu beberapa bukunya. Itu adalah yang mereka mencoba menjabarkan berbagai sisi tentang Aceh. Pada saat yang sama, saya juga menulis tentang Jawa. Saya menulis tentang kosmologi Jawa. Saya juga menulis tentang Sunda. Ini ada buku Sunda di tempat saya. Saya juga mempelajari Sufisme Sunda. Dan saya juga mempelajari Melayu. Jadi ini yang kemudian memberikan kita pemahaman baik kepada generasi sekarang, juga generasi akan datang, bahwasanya pengetahuan, produksi pengetahuan itu tidak boleh dibawa pada aspek ideologi. Kalau kita bawa pada aspek ideologi, maka akan susah, karena berbicara tentang ideologi itu kan tertutup ruangnya. Tapi kalau kita bicara pada aspek keilmuan, maka di sana luas. Kita bisa memakai berbagai kacamata, dan ini yang saya coba terangkan kepada generasi muda hari ini. Dan kita, terutama generasi muda yang misalnya di Aceh itu anak-anak itu cuma paham satu sultan saja dia. Sultan Iskandar Muda. Dan dia tahu bandaranya Sultan Iskandar Muda. Tapi dia jarang tahu Cut Nyak Dien itu ada di Sumedang. Kemudian Syekh Samsuddin As-Sumatrani itu ada di Malaka kuburannya.
Kemudian bagaimana jasa orang Aceh di di Kepri, di Kepulauan Riau. Bagaimana jasa orang Aceh di Minangkabau. Bagaimana jasa orang Aceh dengan suku Batak Karo. Dan ini pengetahuan inilah yang perlu ditransfer kepada generasi muda, dan kita tidak mengatakan bahwasanya apa yang kita sudah tahu ini adalah sesuatu yang final, qat'i. Karena itu dalam sistem pembelajaran di kelas bagi mahasiswa saya, tetap saya membuka ruang dialog seperti ini. Kita bisa saling sharing. Bahkan saya kadang-kadang banyak belajar dari teman-teman dari Nusantara, belajar dari bagaimana memahami orang Dayak, kemudian bagaimana memahami Sunda Wiwitan. Saya juga mempelajari tentang Kejawen, berbagai, dan ada lagi yang saya pelajari di sini, yaitu tentang ini yang sedang saya pelajari, Bali, Seskala dan Niskala. Jadi saya sedang menulis buku Nusantaranologi, bukan meluruskan sejarah tapi memberikan sebuah wawasan kepada generasi muda tentang Nusantara adalah sebuah mozaik, sebuah sumber pengetahuan yang itu terkadang saya berpikir kita terlambat lahir untuk menikmati pengetahuan. Dan ini yang saya rasa kita perlu ajak kepada generasi muda, dan terus kita memberikan aspek kekuatan energi positif. Jadi meskipun dikatakan kami orang Aceh, saya setiap ke Jakarta selalu dibilang kamu orang GAM. Selalu itu, ini GAM ini pasti. Tapi ketika saya bicara tentang kosmologi Jawa, tentang Nyi Roro Kidul, bagaimana Sunda Wiwitan, bagaimana orang Bali Seskala Niskala, bagaimana filosofi wayang, mereka akhirnya berpikir Anda kok lebih Indonesia dari kami, lebih Jawaan daripada kami. Karena ini ruang ilmu itu luas. Dan ini yang saya rasa perlu kita berikan kepada generasi muda kita, untuk mereka berpikir secara luas, secara terbuka, tidak melihat secara kacamata kuda. Demikian Pak Hiskil jawaban saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.